Rujiri memiliki perangkat dengan kategori home router ditandai dengan seri RGEW. Untuk video kali ini kita akan coba apakah untuk perangkat dengan seri RGEW atau home router ini bisa kita gunakan untuk multiple VLAN pada WiFi-nya. Nah teman-teman, silahkan saksikan video ini sampai selesai, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jika kita ingin menggunakan dua SSID yang dimana masing-masing SSID tersebut ingin kita bedakan segmentasi IP-nya, namun perangkat yang kita miliki atau akses point yang kita miliki itu menggunakan seri RGEW, teman-teman. Nah, untuk hal tersebut tidak bisa kita lakukan ketika kita melakukan konfigurasinya pada eWeb-nya langsung atau secara standalone, teman-teman, di perangkat RGEW tersebut. Untuk video kali ini kita akan coba membahas bagaimana caranya kita ingin menggunakan dua SSID yang masing-masing SSID-nya ingin kita bedakan segmentasi IP-nya menggunakan VLAN. Untuk video kali ini kita akan coba membahas bagaimana caranya jika kita ingin menambahkan dua SSID yang masing-masing SSID-nya ingin kita bedakan segmentasi IP-nya menggunakan VLAN dengan menggunakan perangkat RGEW series. Nah kebetulan untuk yang akan kita coba ini nanti dengan menggunakan perangkat seri RGEW 300N. Untuk perangkat ini merupakan perangkat seri terkecil atau seri akses point yang hanya memiliki 2,4 untuk frekuensinya. Jadi belum dual band untuk seri RGEW 300N ini, teman-teman. Namun untuk percobaan kali ini nanti kita akan menggunakan dua perangkat. Yang pertama ada perangkat router seri RGEG atau Easy Gateway. Yang kedua ada perangkat seri RGEW. Ini nanti akan digunakan sebagai akses point-nya untuk yang RGEW. Kemudian untuk yang RGEG Easy Gateway ini digunakan sebagai router utamanya. Dan untuk RGEG ini juga yang digunakan untuk pool IP-nya. Untuk selain itu di sini juga terdapat konfigurasi VLAN-nya. Kemudian untuk RGEW 300N-nya ini nanti dia hanya difungsikan sebagai access point only. Nah selanjutnya kita akan coba lakukan konfigurasi, teman-teman. Nah langsung saja, sebelum kita melakukan konfigurasi, kebetulan ini perangkatnya sudah saya nyalakan semua. Namun teman-teman harus memastikan di dalam RGEG-nya teman-teman sudah harus lakukan konfigurasi VLAN-nya. Nah di sini sebelumnya untuk perangkat RGEW-nya ini sudah saya masukkan ke dalam cloud, teman-teman. Dan kalau kita coba cek di sini di tampilan laptop saya ini, sini sudah saya buatkan projectnya juga dengan nama project yaitu kantor Citra Web gitu. Jadi nanti kita akan coba simulasi bagaimana kita ingin membawakan dua SSID, yang satu digunakan untuk karyawan, yang satu digunakan untuk tamu, teman-teman. Jadi nanti kita akan pasang dua SSID. Di masing-masing SSID akan kita bedakan untuk segmentasi IP-nya menggunakan VLAN. Nah kalau coba kita masuk ke dalam projectnya ini, sudah terdapat satu device yaitu RGEG 105G atau perangkat yang ini. Kemudian kalau coba kita cek di jaringan LAN-nya, di sini juga sudah saya pasang untuk VLAN 100 nanti akan digunakan untuk SSID karyawan. Kemudian untuk VLAN 200 nanti digunakan untuk VLAN tamu atau SSID tamu, teman-teman. Ini nanti kita akan coba bagaimana simulasi di suatu kantor.
Nah, setelah teman-teman sudah pastikan buat VLAN-nya, ini silahkan diklik save. Yang dimana di sini sudah ada 2 VLAN. Nah, selanjutnya di sisi RGEW300N-nya atau di sisi RGEW-nya. Nah, nanti untuk RGEW ini saat ini masih dalam kondisi default, teman-teman. Jadi belum saya remote tadi sebelumnya. Jadi untuk memastikan teman-teman kondisi router ini dalam keadaan default, pastikan misalnya sebelumnya pernah dipakai, silahkan di reset terlebih dahulu, dilakukan hard reset menggunakan tombol kecil yang ada di sebelah power ini. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan perangkat True nah saya akan coba langsung pasangkan kabel dari RGEW300N ke perangkat RGEG-nya, teman-teman. Ini saya colokan dengan LAN-nya. Untuk yang pot kabel putih ini gunakan untuk uplink-nya atau internetnya. Nah, kemudian untuk yang di RGEW-nya kita pasangkan pada pot WAN-nya, teman-teman. Di sini ada WAN sama LAN. Nah, ini kita pastikan untuk yang dari arah RGEG-nya kita pasangkan di WAN. Nah, selanjutnya kita coba pantau di device, kembali ke cloud. Kita coba pantau, nanti di sini akan terjadi penambahan perangkat secara otomatis dengan seri RGEW300N ini, teman-teman. Karena kita menggunakan, karena sebelumnya kita menggunakan yang seri RG ini dan dia otomatis akan jadi master sound. Jadi kita tunggu sampai nanti di sini muncul untuk perangkat RGEW300N-nya. Oke, teman-teman. Untuk perangkat RGEW300N-nya ini sudah muncul. Nah, di sini tandanya masih merah, artinya dia baru proses untuk sinkronasi. Kita tunggu sampai tanda ini menjadi hijau. Nah, untuk saat ini setelah kita tunggu, untuk AP RGEW300N-nya ini sudah kondisinya hijau atau sudah tersinkronasi semua. Nah, selanjutnya kita akan coba menambahkan 2 SSID, yaitu karyawan dengan VLAN 100 dan tamu dengan VLAN 200. Nah, di sini kita akan coba ke menu device config, kemudian kita pilih yang wireless. Nah, di sini ada konfigurasi WiFi. Kita tambah. Nah, di sini secara default sudah ada. Nah, ini SSID yang sudah ada ini merupakan SSID yang terpasang pada RGEW300N-nya. Karena untuk RGEG-nya atau gateway-nya ini tidak memiliki interface wireless. Jadi untuk yang sudah ada ini dari access point RGEW300N-nya. Nah, untuk yang default akan saya hapus. Kemudian akan saya tambahkan di sini namanya karyawan. Kemudian untuk passwordnya saya isikan juga. Kemudian untuk encryption-nya biasa standar menggunakan WPA dan WPA2. Kemudian karena di sini hanya untuk AP ini, maksudnya RGEW300N ini hanya terdapat interface wireless dengan frekuensi 2,4. Artinya jika kita checklist semua, maka yang akan terdeliver nantinya hanya yang 2,4 saja. Mungkin teman-teman jika pakai yang RGEW dengan dual band, nah ini bisa di checklist semua, teman-teman. Selanjutnya di sini di bagian bawah di tab Advanced ini ada pengaturan VLAN-nya di sini.
Untuk standarnya ini SEM VLAN ASAP, artinya dengan menggunakan VLAN 1 untuk standarnya. Tapi akan kita spesifikkan dengan menggunakan VLAN tertentu. Karena ini untuk WiFi karyawan, maka saya akan isikan VLAN 100. Selanjutnya kita oke saja. Nah, di sini sudah ada VLAN karyawan. Saya akan tambahkan satu lagi untuk SSID tamu. Saya masukkan passwordnya juga. Untuk enkripsinya juga standar. Kemudian yang paling penting di sini kita spesifikkan VLAN-nya lagi menggunakan VLAN 200. Kita oke. Nah, sekarang kita akan coba melakukan pengujian, teman-teman. Kita akan coba melakukan pengujian. Apakah untuk SSID ini sudah terdeliver ke perangkat RGEW 300N-nya? Nah, sekarang akan coba kita lakukan pengujian. Nah, di sini sudah ada SSID karyawan. Coba saya connect. Saya masukkan passwordnya. Nah, selanjutnya saya akan coba cek IP address-nya. Saya akan coba cek IP address-nya. Nah, jika teman-teman lihat di sini IP address-nya, dia sudah mendapatkan IP 192.168.100.2. Kalau coba kita cek di sini lagi di konfigurasi untuk gateway-nya tadi, di konfigurasi gateway-nya untuk VLAN 100 atau VLAN karyawan menggunakan IP 192.168.100.2 sampai nanti yang terakhirnya itu 254. Artinya jika di laptop saya sudah mendapatkan IP sekian 100.2, artinya sudah sesuai dengan VLAN yang sudah kita tentukan tadi. Nah, selanjutnya kita akan coba cek juga yang SSID tamu. Untuk SSID tamu. Saya masukkan passwordnya. Nah, di sini coba saya cek lagi. Nah, untuk yang tamu dia mendapatkan IP 192.168.200.2. Artinya kalau jika kita cek lagi di sini untuk VLAN 200 atau tamu, VLAN tamu, dia menggunakan range IP sekian 200.2 sampai 200.254. Artinya untuk masing-masing SSID sudah menggunakan segmentasi IP yang berbeda. Nah, untuk percobaan kali ini kita sudah berhasil. Dengan menggunakan cloud, kita bisa menambahkan 2 SSID dengan segmentasi IP yang berbeda pada perangkat RGEW 300N ini. Nah, kalau kita coba cek, kita coba remote langsung perangkatnya di sini atau menggunakan eWeb, apakah ada pengaturan untuk membedakan VLAN-nya? Nah, coba kita cek kembali, teman-teman. Di sini saya harus tahu IP address RGEW 300N-nya. Saya coba cek dia menambahkan IP berapa. Nah, di sini dia mendapatkan VLAN 192.168.110.2. Nah, alat ini akan coba saya remote secara standalone atau dengan menggunakan eWeb. Oh ya, kebetulan saya masih terhubung dengan SSID tamu ya, teman-teman. Nah, di sini sudah masuk ke dalam eWeb-nya, RGEW 300N-nya. Kita masuk, saya masukkan passwordnya. Nah, kalau coba kita cek di sini,
di RGEW 300N-nya, pengaturannya di pengaturan WLAN, kemudian WiFi. Untuk pengaturan WiFi-nya sendiri atau pengaturan standarnya, dia hanya terbaca SSID karyawan saja teman-teman. Karena di sebelumnya tadi untuk SSID karyawan kita tambahkan terlebih dahulu. Maka yang terbaca di sini hanya SSID karyawan. Untuk yang SSID tamu dia tidak terbaca. Nah, selanjutnya jika kita coba cek lagi di pengaturan tingkat lanjut atau di advance-nya, ini tidak ada parameter yang menunjukkan bahwa kita bisa menentukan bahwa SSID sekian atau SSID A menggunakan VLAN berapa, kemudian SSID B menggunakan VLAN berapa. Nah, di sini tidak ada parameter tersebut. Dan parameter itu hanya ada ketika kita lakukan konfigurasi perangkat RGEW 300N ini menggunakan cloud. Artinya teman-teman jika ingin menerapkan atau mengimplementasi seperti ini dengan menggunakan lebih dari satu SSID dan di masing-masing SSID ingin dibedakan VLAN-nya, teman-teman harus melakukan konfigurasinya menggunakan cloud pada perangkat RGEW 300N-nya ini. Dan teman-teman juga jangan lupa di atas perangkat RGEW 300N ini juga sudah terdapat router gateway yang digunakan untuk distribusi IP address, entah itu nanti menggunakan VLAN ataupun tidak menggunakan VLAN. Jadi di sini harus ada RGEG-nya atau router lah. Yang terpenting dia harus bisa distribusi VLAN-nya. Jadi mungkin untuk RGEW 300N ini bisa kita gunakan sebagai alternatif jika teman-teman mungkin ingin menambahkan beberapa titik akses point, namun hanya terdapat seri RGEW ini. Nah, cukup mudah bukan teman-teman untuk melakukan konfigurasinya. Nah, jika teman-teman berminat menggunakan perangkat dari Ruiji, teman-teman bisa dapatkan di website kami yaitu citraweb.com atau di marketplace kesayangan teman-teman dengan nama toko Citra Web. Pastikan teman-teman jika membeli perangkat jaringan, distributornya adalah Citra Web karena teman-teman akan mendapatkan pelayanan after sales yang bagus. Nah, cukup sekian video tutorial kali ini. Jangan lupa teman-teman, bagi yang belum subscribe channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa.